ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر 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 الله أكبر. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini, detik ini, kita memanjatkan pujian kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita berkumpul bersama mengagungkan asma Allah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat nanti. Salawat beriring salam kepada Nabi kita, Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, sidang Idul Fitri yang telah diberkati Allah Ta'ala, ketahuilah bahwasanya Idul Fitri adalah seseorang menuai hasil dari madrasah yang telah Allah didik dia selama sebulan. Di mana Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad dan lafaznya dari Imam Ahmad, Rasulullah berpesan kepada kita, "Shaumu syahr sabr wa thalathati ayyamin min kulli syahr shaumud dahr." Rasulullah memberikan sebuah gambaran kepada kita, puasa di bulan kesabaran, 3 hari di setiap bulannya. Ini adalah puasa sepanjang tahun. Rasulullah kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala memberikan dan menyandarkan bahwasanya Ramadan ini adalah syahrul sabar, adalah bulan kesabaran. Maka tolong diingat Bapak dan Ibu dirahmati Allah, ketahuilah bahwasanya Allah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada kita. Bahkan Allah memberikan sebuah wadah madrasah kepada kita, yaitu madrasah kesabaran. Maka Rasulullah SAW mengancam dengan ancaman yang keras bagi siapa di antara kita kalau seandainya tidak mendapatkan dan meraih keutamaan dari bulan kesabaran ini, kecelakaan bagi kita. Apa kata Rasulullah SAW? Celakalah seorang hamba adraka Ramadan, dia mendapatkan Ramadan, madrasah terbesar di sepanjang tahun. Walam yufadlah, fansalafa minhu walam yufadlah. Dia mendapatkan Ramadan lalu melewati Ramadan, akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala yang Maha Besar. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang itu. Kaum muslimin dan dirahmati Allah Ta'ala, bermohonlah kepada Allah pada detik ini, semoga di hati kita betul-betul Allah berikan nikmat yang besar, adanya kesabaran dalam diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan dirahmati Allah, apa itu sabar? Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan, sabar itu adalah hafsun nafsi ala ta'atillah bil muhafazati 'alaiha dawaman. Disebutkan dalam kitab ini, sabar itu adalah hafsun nafsi,
kemudian penjarakan diri ala taatillah, di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala, bil muhafazati 'alaiha dawaman, dengan cara menjaga sikap sabar ini secara kontinu atau terus menerus. Maka tolong diingat kaum muslimin, sabar yang Allah didik kita selama sebulan menjadikan kita orang-orang yang tegar di jalan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan betul-betul senantiasa menjaga sikap ini walaupun apapun yang berada di hadapan kita. Maka kesabaran itu tidak ada batasnya. Sampai-sampai Rasulullah perintahkan dalam hadis yang sahih, isbiru, tolong sabar, hatta yaqawni alal maut. Oh kama qala, sampai kalian itu menemukan aku di telagaku, kata Rasulullah SAW. Ketaatan terbesar adalah ketaatan tauhid kepada Allah Ta'ala, menyembah Allah Ta'ala satu-satunya, dan menjaga sifat ini sampai kita bertemu dengan Allah, Sang Pencipta kita, dan di hadapan Allah lah kita akan bertanggung jawab. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika kita puasa kemarin, tolong diingat, Allah mendidik kita dengan 3 kesabaran. Sabar dalam ketaatan, ini yang pertama. Menyembah Allah Ta'ala, ikhlas kepada Allah Ta'ala. Allah didik kita dengan ketaatan. Maka setelah ini tolong pertahankan ketaatan. Sembahlah Allah, tauhidkan Allah, tetaplah berada di atas jalan yang benar. Kemudian Allah juga didik kita kemarin, kaum muslimin yang dirahmati Allah, meninggalkan kemaksiatan. Sabar di sana, betul-betul menjadi jiwa yang kokoh meninggalkan kemaksiatan. Maka tolong betul-betul hari ini, mulai dari detik ini, tinggalkan seluruh kemaksiatan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang ketiga, Allah juga akan menguji. Allah akan menguji kemarin itu dengan beberapa rasa sakit atau takdir yang tidak mengenakan. Maka kita diajarkan untuk bersabar. Maka untuk hari ini, detik ini, tolong, kalau seandainya ada takdir Allah yang tidak mengenakan kepada kita, bersabarlah, bersabarlah. Kenapa? Bagi orang yang tidak menuai hasil ini, apa kata Rasulullah? Lebih maaf, sungguh celaka salah seorang hamba, dia mendapatkan Ramadan, melewati Ramadan, walam yughfar, tapi tidak menuai hasil dari Ramadan itu, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, kenapa kita harus bersabar? Karena jalan di atas dunia ini penuh dengan ujian dari Allah Ta'ala. Apa buktinya? Allah berjanji, bahkan Allah bersumpah, Pak, bahwasanya sungguh kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 155. Allah berkata, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Allah berjanji kepada kita yang beriman, yang hadir di sini, apa kata Allah Ta'ala? Wa lanabluwannakum, sungguh benar-benar kata Allah. Allah bersumpah di sini, kami akan menguji kalian, kami akan menguji kamu, bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut, wal ju' dan kelaparan, wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan sedikit harta. Begitu juga kematian orang-orang yang kita cintai, dan juga kekurangan buah-buahan. Tapi Allah Ta'ala mengatakan di akhir ayat itu, wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang bersabar. Rupanya Allah tutup dengan kabar gembira bahwasanya bagi siapa yang bersabar dalam ujian yang Allah melakukan kepada kita di setiap jalan agama ini, Allah beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kenapa? Karena sungguh surga itu akan didapatkan dengan kesabaran. Apa buktinya? Allah Ta'ala mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum
an tadkhulul jannata walamma yatikum mathal alladhina khalu min qablikum massahumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah menyatakan, apakah kamu mengira akan masuk surga? Sungguh, tolong diperhatikan. Apakah kita akan mengira kita akan masuk surga? Sedangkan belum datang kepada kita kaum muslimin apa yang datang kepada orang-orang sebelum kita. Massahumul ba'sa, mereka ditimpa ba'sa. Ba'sa itu adalah kefakiran. Wad-dharra, begitu juga dharra, yaitu ujian terhadap jiwanya, sakitnya dia. Wa zulzilu, begitu juga bencana dengan rasa takut. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasul dan orang-orang beriman bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah, kapan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu kata Allah Ta'ala belum akan masuk surga sampai diuji seperti yang diujikan kepada orang-orang sebelum kita, kaum muslimin dan dirahmati Allah Ta'ala. Kenapa harus bersabar? Karena itulah langkah kita untuk masuk surga. Begitu juga dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya sesungguhnya kaum muslimin disempurnakan pahala tanpa ada batas kepada orang-orang yang bersabar. Rupanya sungguh karakter kesabaran yang ada pada diri kita, amalan kesabaran yang kita lakukan taatnya kepada Allah Ta'ala, dengan sabar seperti ini Allah memberikan pahala tanpa ada batasnya, tidak ada batasnya. Kemudian Allah juga mengatakan, dan tolong ingat ini khususnya adalah bagi laki-laki, Allah mengatakan apa? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin yang bisa mengajak ke jalan kami, hidayah Allah Ta'ala kepada tauhid. Lamma sabaru, tatkala mereka itu sabar. Kalau seandainya seorang kepala rumah tangga saja tidak bersabar, maka hancur keluarganya. Begitu juga kalau ada dai yang hari di sini tidak bersabar, boleh jadi satu kampung tidak akan mendapatkan hidayah. Maka Allah Ta'ala mengatakan, kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang bisa mengajak ke jalan yang benar. Lama sabaru, tatkala mereka itu bersabar. Tatkala mereka itu bersabar. Kemudian dalam hadis yang sahih, ma u'tiya ahadun at'am khairan wa awsa' min asma. Tidaklah salah seorang di antara kita diberikan pemberian yang baik oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga pemberian yang sangat luas dari Allah Azza wa Jalla melebihi kesalahan. Sungguh kaum muslimin, akhirnya kita menyembah Allah Ta'ala hari ini. Kalau seandainya Allah takdirkan kepada kita ada kesabaran dalam diri kita, itulah pemberian yang luas yang menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tolong diingat, Syekh Abdul Razak mengatakan, antara kita yang beriman hari ini, kita yang bertakwa hari ini, antara kita dan surga sangat dekat sekali. Dan juga bagi siapa yang kufur kepada Allah Ta'ala, neraka sangat dekat sekali. Beliau mengatakan, kenapa dekat? Kita menunggu kematian, Pak. Kita menunggu kematian, Bu. Yang mana kematian tidak ada jaminan bagi kita besok kita masih hidup. Begitu juga tidak ada kematian di 5 menit lagi kita masih hidup. Seandainya orang yang beriman meninggal dan bersabar di atas keimanannya, maka langsung dia akan mendapatkan surga boleh jadi 5 menit lagi. Maka tolonglah bersabar. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, menyekutukan Allah Ta'ala, berarti murni keimanannya. Apa kata Allah Ta'ala? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagi mereka ini adalah keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ulama mengatakan,
Orang yang beriman Pak, orang yang beriman Bu, yang tidak melakukan kesyirikan, tapi dia betul-betul bertauhid kepada Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Ulaika lahumul amn. Bagi mereka ini adalah keamanan. Keamanan yang dimaksudkan salah satunya adalah keamanan yang sempurna, masuk surganya kita tanpa hisab, tanpa adab. Tolong ingat, masuk surganya kita tanpa hisab, tanpa adab. Kalau sabar kita dalam beriman. Seandainya 5 menit lagi kita bersabar, dipanggil oleh Allah, tidak berlaku kesyirikan bagi kita, maka sungguh Allah akan memberikan keamanan yang sempurna ini kepada kita. Ini yang kita rindukan. Maka tolonglah bersabar. Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, as-sabru minal iman bimanzilati ra'si minal jasad. Kesabaran itu kedudukannya dalam keimanan, seumpama dalam satu tubuh itu sabar itu adalah kepalanya. Maka sungguh Pak, kalau seandainya kita tidak sabar hari ini dalam berdakwah, dalam mendidik anak dan istri, dalam bertauhid, maka akan hancur keimanan yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah berjanji dan bersumpah, wala nabluwannakum. Sungguh benar-benar kami akan uji kamu. Allah bersumpah akan menguji kita dengan ujian-ujian yang banyak. Tapi sungguh ujian itu kaum muslimin sesuai dengan kemampuan kita. Kalau seandainya ujian ini terasa berat bagi kita dalam berdakwah, membimbing masyarakat, ingatlah kisah kesabaran dari para nabi, khususnya adalah nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Allah buktikan ujian itu. Apa kata Allah? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Wahai Muhammad, sungguh kami akan uji kamu bisyai'in minal khauf. Allah menyebutkan yang pertama itu adalah sedikit ketakutan kepada nabi kita kecil. Yang kecil tidak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sedikit. Tapi dalam kisahnya coba lihat kaum muslimin dan rahmati Allah. Dan ini pun kita akan uji oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun rasa takut yang berada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah satu saat Nabi direncanakan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy Pak mengumpulkan 50 pemuda yang gagah berani, kemudian dari berbagai kabilah. Gunanya apa? Kalau seandainya memang Nabi kita tercinta Muhammad SAW terbunuh, maka kaum Quraisy, kaum Nabi SAW tidak mampu untuk menuntut balas karena banyaknya kabilah yang membunuh beliau. Lalu berkumpullah kaum muslimin yang dirahmati Allah 50 orang dengan pedang terhunus, bersiap-siap mengepung rumah Rasulullah, bersiap-siap membunuh Rasulullah SAW. Apakah beliau dengan ujian ini ada rasa takut? Ya, akan tetapi sungguh dia kembalikan kepada Allah Ta'ala, dan Allah bebaskan dia, Nabi Muhammad SAW, dari pembunuhan tersebut. Allah selamatkan. Tidak sampai di sana. Rasulullah SAW dan juga sahabat tercinta Abu Bakar juga akan dibunuh oleh kaum Quraisy. Sampai-sampai kaum Quraisy ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika ingin memadamkan cahaya tauhid, sampai mereka berlomba siapa yang berhasil membunuh Abu Bakar dan Muhammad akan diberikan hadiah yang sangat besar. Terpaksalah Nabi kita SAW dan juga Abu Bakar hijrah dari Mekah ke Madinah. Larilah mereka sampai ke Gua Tur. Rupanya kaum musyrikin laknatullah mengejar mereka sampai ke pintu gua. Sampai-sampai ketika Nabi SAW dan juga Abu Bakar Siddiq bersembunyi dalam gua tersebut, lalu Abu Bakar khawatir dan takut karena ini sudah moncong-moncong kejam ini sudah berada di mulut gua. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu? Lau abasara ahaduhum ila tahta qadamain la'asarna. Wahai Nabi SAW tercinta, kalau seandainya wahai Nabi SAW salah seorang di antara mereka kaum kafir ini melihat kita, sungguh kita akan telah dilihat. Kalau seandainya mereka melihat ke bawah kaki mereka, kita akan terlihat.
Lalu apa kata Rasulullah SAW? Apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnaini, wahai Abu Bakar, bagaimana menurut pendapat engkau dengan dua orang? Wa thalithuhuma Allah, yang ketiga itu adalah Allah, dan pasti Allah akan menolong kita. Lalu apa kata Rasulullah yang menyambung dengan ayat la tahzan innallaha ma'ana, jangan takut wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini khauf yang diberikan, yang diuji Nabi Muhammad SAW. Pernahkah Bapak berdakwah membimbing anak istri ke jalan yang benar? Pernahkah kita menyampaikan kebenaran yang hak? Pernahkah kita diuji dengan rasa takut seperti ini? Rasanya belum ada, Pak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah melanjutkan ujian apa lagi? Wal ju' wa naqsin min al-amwal wal anfus. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diuji dengan kelaparan, juga diuji dengan kekurangan harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu saat, dan ini sangat berbeda dengan kita hari ini. Pada satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya karena rasa lapar yang sangat, mencari makanan di luar. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertemu juga dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rupanya Abu Bakar juga kelaparan, keluar karena lapar yang sangat. Ketika mereka keluar juga, mereka juga bertemu dengan Umar radhiyallahu anhu. Rupanya Umar keluar karena rasa lapar, tidak ada makanan di rumah lagi. Kemudian Aisyah mengatakan, ra'ayna al-hilal, kami melihat hilal. Thumma ra'ayna al-hilal, thumma ra'ayna al-hilal, kami melihat hilal, kata Aisyah. Kami melihat hilal, kami melihat hilal. Thalathatu ahillatin fi syahrain, ada 3 hilal yang dilihat oleh Aisyah dan Rasulullah pada 2 bulan. Akan tetapi apa kata beliau? Tidak ada satu pun yang bisa dimasak di rumah Nabi tercinta. Tidak ada. Tidak ada api, tidak ada asap. Tidak ada api, tidak ada asap, hanya kurma dan air saja selama 2 bulan yang beliau makan. Allah uji dengan rasa seperti ini. Mana di antara kita yang diuji seperti ini, Pak? Bahkan kaum muslimin yang dirahmati Allah, ingatlah pada satu saat di perang Khandaq, perang yang berat juga diikuti oleh kaum muslimin. Kaum muslimin menggali parit dengan dalam 4 meter, kemudian lebar 4 meter dan panjangnya sangat panjang sekali. Ketahuilah, Madinah itu kering kerontang, banyak bebatuan. Jadi itu para sahabat sudah sangat lapar sekali menggali parit ini. Lalu mereka datang kepada Rasulullah SAW. Lalu mereka adukan kelaparan mereka ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lalu mereka buka kepada Rasulullah perut mereka. Dilihat oleh Rasulullah SAW ada batu di perut mereka untuk menganjar perut karena rasa lapar yang sangat. Lalu Rasulullah SAW yang lembut membuka bajunya. Lalu dilihat oleh para sahabat ada berdua batu di sana untuk mengajar perut beliau. Karena rasa lapar ini adalah di kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika Abdurrahman bin Auf dihadapkan dengan sebuah roti dari syair dari gandum, lalu beliau menangis. Ditanya oleh sahabat, "Wa ma yubkik?" Wahai Abdurrahman, apa yang membuat engkau menangis ya Abdurrahman? Lalu Abdurrahman mengatakan, Ma syabi'a Muhammad wa alu Muhammad min hadha sa'ir atau min hadha khubus. Tidaklah Muhammad pernah kenyang dan juga tidak pernah kenyang keluarga Muhammad dengan roti ini. Ya Allah, menangislah Abdurrahman. Tidak pernah Rasulullah mengecap enaknya roti, tidak pernah kenyang karena saking tidak ada harta yang muslim dan rahmat. Menangislah Abdurrahman bin Auf. Inilah bentuk kelaparan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan kita? Sabarkah kita dengan nikmat yang diberikan oleh Allah? Pernahkah kita gunakan nikmat itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala?
Apalagi kalau seandainya kita berbicara bagaimana Rasulullah diuji oleh Allah Ta'ala dalam masalah meninggalnya orang-orang yang dia cintai kaum muslimin. Ketika Rasulullah SAW lahir, dia tidak punya bapak, tidak punya orang tua. Pada umur 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Ketika bersafar bersama beliau ke Madinah sampai di Abwa, orang tuanya ibunda tercinta jatuh sakit. Di mata beliau kaum muslimin dirahmati Allah. Melihat ibunda sekarang, ini beliau baru 6 tahun. Kemudian setelah itu beliau meninggal dunia dan di depan mata beliau melihat ibunda tercinta meninggal di Abwa. Di baru 6 tahun, masih Muhammad yang kecil diuji oleh Allah Ta'ala kematian orang-orang yang cintai. Ketika di awal-awal dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, Khadijah istri tercinta betul-betul membantu dakwah tauhid ini, membantu dakwah agama yang benar ini. Lalu rupanya Allah panggil, dan istri tercinta yang biasa menemani untuk bertauhid kepada Allah, berdakwah kepada Allah Ta'ala, meninggal dunia. Kemudian selanjutnya tidak berapa lama kaum muslimin Abu Thalib, paman beliau walaupun belum masuk Islam, tapi darahnya, tubuhnya dia korbankan untuk Islam walaupun belum masuk Islam. Allah juga panggil. Maka bersedihlah Nabi SAW. Ulama menyebutkan ini adalah tahun kesedihan yang betul-betul diuji Rasulullah SAW. Sampai beliau linglung, tak tahu beliau di mana beliau berada ketika itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam dakwah seperti ini, menjalankan agama Allah, pasti kita akan diuji. Bahkan Rasulullah SAW, tidak itu saja dia memiliki 7 orang anak. Ketika beliau kaum muslimin yang dirahmati Allah, masih hidup 6 orang anaknya itu meninggal dunia. Beliau yang mengafani, beliau yang menguburkan 6 orang anaknya. Cuma Fatimah saja yang meninggal setelah lebih kurang 6 bulan setelah beliau meninggal. Ini bagaimana perasaan seorang ayah, seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan, apakah Allah benci kepada Nabi? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Inilah janji Allah Ta'ala, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa bashshiris sabirin. Sungguh benar-benar kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, meninggalnya orang-orang yang dicintai, dan juga kekurangan buah-buahan. Tapi Allah menyatakan wa bashshiris sabirin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Sungguh, amma hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apakah kalian mengira akan masuk surga kata Allah Ta'ala sebelum datang apa yang datang kepada orang-orang sebelum kita, Pak? Mereka itu ditimpa fakir, mereka itu ditimpa penyakit, mereka itu ditimpa ketakutan, orang-orang yang dicintai meninggal dunia, sampai mereka bertanya, mata Rasulullah, kapan pertolongan Allah? Ingatlah, Allah tegur, ala inna Rasulullah qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu dari Allah sangatlah dekat sekali. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim yang dirahmati Allah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara untuk bersabar? Dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ini yang perlu kita terapkan dalam setiap amal kita. Disebutkan ada beberapa adab-adab yang ringkas dalam kesabaran. Yang pertama, sabar mulai dari ucapan pertama. Inna masabru inda sadabatil ula. Ini kaidah yang pertama, tolong dipahami. Yang pertama itu adalah sabar.